Sivitas Akademika Universitas Trisakti melakukan aksi bertajuk Trisakti Bergerak di Tugu Reformasi 12 Mei Jumat sore. Sivitas Akademika terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, dan para alumni Universitas Trisakti. Acara Trisakti Bergerak ini digelar untuk menyatukan maklumat Trisakti melawan tirani baru dan menolak berbagai pelanggaran etik serta sebagai upaya untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Bukan untuk dipermainkan demi memperpanjang kekuasaan. Sekali lagi, kami hari ini mendesak kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan Mahkamah Konstitusi, KPU untuk kembali ke jalur reformasi. Hidup reformasi! Hidup! Selain itu, mereka menyerukan untuk menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan HAM, serta kembali pada tuntutan reformasi 98 yang semakin memudar, yakni penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Oki Mahendra, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Aksi menyikapi situasi demokrasi di Indonesia saat ini juga dilakukan oleh Sivitas Akademika Trisakti. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom dengan Vladima Insan Mardika, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Selamat malam, Bung Vladima. Bung Vladima. Selamat malam. Ya. Bisa jelaskan kepada kami dasar aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan Trisakti sore tadi? Oke, jadi saya kira dasarnya itu sangat sederhana. Kami melihat hari ini ada kegentingan-kegentingan demokrasi yang justru dilakukan oleh khususnya Presiden Joko Widodo dan jajaran pejabatnya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, buktinya hari ini barusan kita melakukan aksi nggak apa-apa aja kok, nggak ada yang nembak, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Nah, itu merupakan salah satu perbandingan yang cukup salah karena intimidasinya itu berubah bentuknya. Jadi melalui telepon genggam, jadi melalui saluran-saluran lainnya dari komunikasi, atau bahkan pengerahan senior-senior atau bahkan Sivitas Akademika yang ada di Trisakti. Sampai di sana, Bung Vladima, saya harus dalami pengerahan senior-senior dan telepon genggam lain sebagainya. Maksud Anda apa? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa kawan-kawan Anda, termasuk Anda, jangan-jangan mengalami intimidasi? Betul, mengalami intimidasi. Khususnya mungkin sebenarnya yang lebih baik bicara ini wakil saya Lamdaur Pamungkas yang belakangan ini selalu ditelepon oleh beberapa oknum yang menyatakan dirinya adalah senior dari Universitas Trisakti. Apa kemudian yang disampaikan? menyatakan untuk tidak perlu bergerak dan lain-lainnya. Dan banyak lagi orang-orang tidak bertanggung jawab seperti itu. Iya, motifnya apa? Motifnya sangat sederhana, dia mengingatkan untuk katanya kami untuk menjaga kondusivitas pemilu, untuk menjaga ketertiban, untuk mempertahankan marwah dan lain-lainnya. Padahal hari ini justru marwah kampus reformasi yang dipertanyakan. Bagaimana bisa ketika adanya banyak demokrasi yang mengalami kegentingan, adanya bansos yang dipolitisir, adanya banyak sekali kecurangan-kecurangan, salah satunya juga termasuk dengan tercoblosnya surat suara yang ada di luar negeri, yang saya dengar seperti di Malaysia dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita sikapi dengan segera sebagai kampus reformasi gitu loh. Jadi justru dengan kita semakin berbicara, itulah bagaimana kita mencoba untuk menjaga amanat reformasi itu. 4 nyawa harganya dari reformasi yang hari ini kita nikmati. 4 nyawa itu, dan belum nyawa-nyawa sebelum dan setelahnya. Karena kita tahu dulu 2019 ada aksi reformasi di korupsi kan. Dan banyak juga korban jatuh di sana. Kira-kira demikian. Itulah alasannya kemudian aksi itu dilaksanakan di Tugu 12 Mei ya? Betul. Kita ingin mengingatkan kembali hal-hal seperti itu kepada masyarakat. Kita ingin membawa kembali amanat-amanat dan semangat untuk mengawal demokrasi dan amanah reformasi itu sendiri. Bung Vladima, saya harus lebih jauh lagi ya, mengorek dugaan intimidasi yang dialami oleh Anda maupun teman-teman Anda. Anda sebutkan tadi ada alumni atau senior yang menelpon dan menyatakan untuk tidak perlu melakukan gerakan aksi dan lain sebagainya. Siapa orang yang dimaksud? Oke, saya tidak akan sebutkan secara khusus. Saya akan beritahu satu kejadian yang bisa dikonfirmasi oleh seluruh peserta aksi, termasuk Bang Usman Hamid sekalipun. Kita tadi menyaksikan bahwa anak-anak mahasiswa tidak boleh dan dilarang untuk masuk kampus. Landasannya apa?
landasannya adalah surat edaran bahwa hari ini kampus libur. Padahal sejarahnya Universitas Trisakti, kalau libur itu mahasiswa pun nggak masalah untuk tetap masuk ke kampus, karena beberapa menggunakan fasilitas kampus yang sejatinya kampus yang sangat welcome kepada mahasiswanya, yang biasanya tetap memberikan keleluasaan lah untuk mahasiswa berkegiatan dan beraktivitas di sana. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda, dan sepanjang saya berkuliah, saya rasa baru hari ini saja saya dilarang untuk tidak boleh masuk kampus, dan khususnya sempat ditanyakan tidak kepada baru pengamanan? kali ini saya tidak boleh masuk. Sempat ditanyakan tidak kepada pihak pengamanan apa alasan untuk tidak diperbolehkan masuk kampus dan Jawabannya sebagainya? adalah mereka mengikuti perintah dari atasan. Kira-kira demikian. Jadi teman-teman yang melakukan aksi tidak diperbolehkan masuk ke kampus pada sore hari ini, dan pada akhirnya Betul. kemudian aksi itu dilangsungkan di Tugu 12 Mei, begitu ya? Jadi sebenarnya gini, kita itu hanya ingin masuk ke dalam, kita juga sudah menjelaskan bahwa kita hanya ingin mengambil peralatan berupa mikrofon sama speaker yang ada di dalam di sekretariat kami. Tapi itu pun tidak diizinkan. Kami tidak ingin melakukan aksinya di dalam kok, kita pengennya di luar aja, karena kami lihat di situ dan baca, katanya kampus takut ada keributan dan ada kerusuhan. Makanya kami pindahkan keluar, walaupun dengan cukup berat hati ya, harus tergeser dari rumah kami. Nah, kami ingin mengambil peralatan untuk persiapan hari ini saja tidak boleh gitu loh. Oke. Nah itu kan hal-hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Bung Vladima, ini pertanyaan terakhir ya. Baik. Apa ekspektasi Anda sebetulnya, karena ini sudah kurang dari 5 hari lagi ya untuk masuk ke masa pencoblosan? Ekspektasi saya tentunya sama dengan gejolak-gejolak aksi, teriakan-teriakan dari sivitas akademika yang ada, bahwa kami menginginkan pemilu yang adil dan fair. Bisa dikatakan pasca reformasi ini merupakan pemilu pertama yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan ketidakadilan dan ketidaknetralan, terutama dari pejabat-pejabat politik. Dan khususnya dari pejabat-pejabat negara itu sendiri gitu. Nah, kami betul-betul menginginkan apabila memang demokrasi keterwakilan yang ada di negara ini itu clear dan masih ada, buktikan saja kepada Bapak Presiden, kepada KPU, kepada Panwaslu, dan kepada seluruh pihak penyelenggara dan yang terkait terhadap pemilu ini. Kalau memang betul ini pesta demokrasi, harusnya kita mampu untuk bersenang-senang dan mampu untuk menyampaikan segala bentuk keresahan yang ada, segala bentuk ekspresi yang ada, termasuk mengkritisi gagasan-gagasan yang ada dari para paslon siapapun itu gitu. Karena hari ini mahasiswa harus memiliki dan menjaga integritasnya, tidak terlalu terlibat dengan politik-politik praktis seperti itu, dan justru mengawal siapakah yang paling pantas untuk mewakili rakyat untuk 5 tahun ke depan. Demikian. Oke. Terima kasih Bung Vladima Insan Mardika, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, sudah menyampaikan pendapatnya kepada kami.